Di masa depan yang jauh, sesuatu yang mengerikan hampir memusnahkan seluruh umat manusia. Perang nuklir besar meletus dan bom diluncurkan ke seluruh dunia. Tampaknya umat manusia telah tamat. Tetapi entah bagaimana orang-orang berhasil bertahan hidup. Setelah bencana itu, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut genetika. Mereka adalah orang-orang yang DNA-nya telah diubah dan ditingkatkan. Mereka lebih kuat, lebih cerdas, dan dipandang sebagai pemimpin dunia baru ini. Kelompok kedua disebut spesial. Mereka hanyalah manusia biasa. Tetapi di dunia baru ini, mereka diperlakukan seolah-olah mereka tidak penting sama sekali. Mereka dipandang lemah dan mudah dibuang. Salah satu dari spesial ini adalah Leon. Dia adalah seorang petugas kebersihan yang bekerja di laboratorium genetika terbesar di dunia yang disebut Institut Genesis. Leon juga paraplegia, yang berarti dia tidak bisa berjalan. Namun demikian, dia terus bekerja dan bertahan hidup di dunia yang keras ini. Suatu hari di tempat kerja, Leon memperhatikan sekelompok siswa yang mengunjungi laboratorium. Mereka ada di sana untuk mempelajari tentang perusahaan dan teknologi canggihnya. Seorang pemandu mulai menjelaskan sejarahnya. Dia memberitahu mereka bahwa 65 tahun yang lalu setelah perang nuklir, seorang ilmuwan bernama Liam Smith membantu ia membangun kembali dunia dengan penemuannya. Selama penelitiannya, ia menemukan jenis tanaman baru yang muncul setelah ledakan nuklir. Tanaman ini kemudian disebut bunga Genesis. Bunga ini sangat istimewa. Ia dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar, cukup untuk menggantikan semua sumber energi normal. Karena itu, bunga ini menjadi salah satu penemuan terpenting dalam sejarah manusia. Sementara pemandu sibuk menjelaskan semua ini kepada para siswa, Leon melihat kesempatannya. Dengan bantuan saudara angkatnya, Chloe, yang sebenarnya adalah salah satu siswa dalam kelompok tersebut, ia meretas laboratorium tersebut. Sistem keamanan. Dia diam-diam membuka pintu yang terkunci dan bergerak ke area terlarang. Di depannya, ada dua penjaga yang berjaga. Leon kemudian menggunakan trik cerdas. Dia mengaktifkan tikus mainan kecil dan mengirimkannya ke arah para penjaga. Ketika para penjaga mengambilnya, tikus itu melepaskan gas tidur dan keduanya jatuh pingsan. Sekarang jalannya terbuka. Leon bergerak maju dan menghubungkan tabung berisi gas tidur ke sistem oksigen laboratorium. Dalam beberapa saat, semua ilmuwan di dalam laboratorium tertidur. Semuanya berjalan sempurna. Leon dengan cepat bergerak maju dan mencoba membuka pintu berikutnya. Tetapi ada masalah. Dia tidak tahu kodenya, jadi dia menghubungi Chloe dan meminta bantuan. Pada saat yang sama, pemandu masih berbicara dengan para siswa. Dia menjelaskan bahwa di dunia ini, orang tua dapat memilih peningkatan genetik untuk anak-anak mereka sejak lahir. Peningkatan ini membuat mereka lebih kuat dan lebih pintar. Tetapi yang spesial berbeda. Tubuh mereka menolak perubahan ini, sehingga mereka tertinggal. Mendengar ini, salah satu siswa mulai mengejek yang spesial. Dia menyebut mereka tidak berguna dan mengatakan mereka harus dibuang. Hal ini membuat Chloe sangat marah. Dia mulai berdebat. Ia dan teman-temannya bertengkar di tengah kelas. Situasi menjadi tidak terkendali sehingga seorang petugas keamanan turun tangan dan menyuruh semua orang untuk tenang. Namun, ia tidak menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Chloe. Saat semua orang lengah, Chloe diam-diam mencuri sebuah buku catatan dari saku petugas keamanan. Buku catatan itu berisi semua kode akses gedung. Ia dengan cepat mengirimkan kode yang benar kepada Leon. Kini Leon akhirnya membuka pintu dan memasuki laboratorium utama. Di dalamnya, ia melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah kubah kaca besar. Dan di dalamnya, terdapat pohon dengan bunga Genesis yang sangat kuat. Tanpa membuang waktu, Leon menarik tuas dan membuka kunci pengaman kubah. Kemudian, menggunakan alat pemotong kaca sederhana, ia dengan hati-hati memecahkan kubah dan mengambil sampel kecil bunga tersebut. Namun, saat ia melakukan itu, alarm tiba-tiba berbunyi. Petugas keamanan bergegas ke pintu masuk institut dan mulai memeriksa setiap orang yang keluar. Beberapa menit kemudian, Leon dengan tenang berjalan keluar dari laboratorium dan bergabung dengan antrean pemeriksaan bersama pengunjung lainnya. Kemudian, sesuatu yang sangat cerdas terjadi. Dia tanpa sengaja menabrak Chloe dan menjatuhkan boneka beruangnya. Saat mengambilnya, dia diam-diam menyembunyikan sampel bunga di dalam boneka itu tanpa ada yang menyadarinya.
Dia mengembalikan boneka beruang itu kepada Chloe dan berjalan menuju pintu keluar seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi tepat saat dia hendak pergi, para penjaga menghentikannya. Mereka mendengar suara aneh dari mantelnya. Dan sekarang Leon mungkin dalam masalah serius, tetapi Lion tetap tenang. Dia mengeluarkan jam tangan tua milik ibunya. Di atasnya, tertulis pesan sederhana, "Kita semua setara." Penjaga itu melihatnya dan bukannya serius, dia malah tertawa. Dia pikir itu bukan hal penting dan membiarkan Leon pergi. Dan begitu saja, Leon dan Chloe berhasil meninggalkan institut, membawa hadiah mereka. Beberapa jam kemudian, keduanya bertemu lagi di alun-alun utama. Di sana mereka melihat iklan besar untuk konser Morose, penyanyi favorit Chloe. Tidak seperti kebanyakan genetics, Morose berbeda. Dia telah merencanakan konser spesial di mana dia ingin bertemu penggemarnya, terutama yang spesial. Chloe menjadi bersemangat dan bertanya kepada Leon apakah mereka bisa pergi. Tetapi Leon tidak menyukai ide itu. Dia tahu yang sebenarnya. Kebanyakan genetika tidak memperlakukan individu istimewa dengan baik. Faktanya, banyak dari mereka menyerang orang-orang spesial jika mereka memasuki wilayah mereka, jadi dia menolak. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah mereka di distrik khusus. Bagian kota ini sangat berbeda. Bangunan-bangunan rusak akibat perang nuklir lama. Semuanya tampak rusak dan tidak aman. Orang-orang hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Dan di atas itu semua, mereka selalu diawasi oleh petugas keamanan. Kehidupan di sini tidak mudah. Setelah melewati pemeriksaan keamanan lainnya, Leon pergi ke toko barang bekas kecil sementara Chloe tinggal dan menonton TV. Di berita, seorang pria bernama Senator Kessler sedang memberikan wawancara. Dia berbicara tentang sesuatu yang disebut Proposal 42. Menurutnya, rencana baru ini akan menciptakan senyawa khusus yang dapat mengubah orang-orang spesial menjadi genetika. Jika ini berhasil, tidak akan ada lagi perbedaan antara manusia. Semua orang akan setara. Mendengar ini, Chloe merasa penuh harapan. Untuk pertama kalinya, dia percaya bahwa keadaan mungkin benar-benar berubah. Tetapi Leon sama sekali tidak mempercayainya. Dia mengenali senator itu dan berkata, ini hanyalah janji kosong. Di matanya, tidak ada yang akan berubah semudah itu. Kemudian, mereka berdua kembali ke rumah mereka. Rumah itu dulunya milik orang tua Chloe, yang kini telah meninggal dunia. Hidup. Di dalam, keadaan sangat menarik. Leon diam-diam telah membangun laboratorium kecilnya sendiri. Di sana, ia menciptakan bagian tubuh prostetik dan bahkan baju besi robot. Pada saat yang sama, Chloe sibuk bereksperimen dengan berbagai tanaman. Sekarang setelah Leon akhirnya memiliki sampel bunga genesis, keadaan akan segera berubah. Dia dengan cepat mulai mengekstrak senyawa ampuh dari tanaman tersebut. Dan begitu pekerjaan selesai, keadaan berubah dengan cepat. Segera, dia dan Chloe mulai mendapatkan lebih banyak pelanggan. Orang-orang datang untuk membeli suku cadang robot, pengisi daya energi, dan barang-barang berguna lainnya. Usaha kecil mereka perlahan berubah menjadi bisnis yang sibuk. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan mereka, keduanya hendak beristirahat. Tetapi tiba-tiba, Leon mendapat telepon. Itu dari seorang pelanggan. Pria itu mengatakan dia bekerja sebagai koki di distrik genetika, dan kerangka luarnya rusak parah. Dia memohon Leon untuk datang dan memperbaikinya segera dan bahkan menawarkan untuk membayar 3 kali lipat uangnya. Chloe langsung menolak. Dia mengingatkan Leon bahwa orang-orang spesial tidak diizinkan masuk ke distrik genetika. Terlalu berbahaya, tetapi Leon tidak mendengarkan. Dia mengatakan bahwa dia tahu jalan rahasia untuk masuk dan setuju untuk pergi. Melihat ini, Chloe tidak punya pilihan selain ikut dengannya. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di restoran tempat koki itu bekerja. Leon mulai memperbaiki eksoskeleton sementara semuanya tampak normal. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah. Sekelompok penyerang bertopeng menyerbu restoran. Mereka disebut anti-genetika. Tanpa peringatan, mereka mulai menyerang semua orang di dalam. Orang-orang panik dan kekacauan menyebar di mana-mana. Alarm berbunyi. Koki itu, yang sekarang mengenakan baju besi yang telah diperbaiki, berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Tetapi hanya beberapa detik kemudian, dia kembali dengan luka parah. Dengan napas terakhirnya, dia memberitahu mereka bahwa anti-genetika ada di sini dan kemudian dia meninggal tepat di depan mereka. Chloe terkejut dan ketakutan. Dia memberitahu Leon bahwa mereka harus segera keluar dari sana, tetapi ada masalah. Pintu belakang terkunci secara elektronik dan sekarang mereka mendengar langkah kaki. Pasukan keamanan sedang datang. Pada saat itu, Leon mendapat ide. Dia dengan cepat mengenakan eksoskeleton koki itu. Untuk pertama kalinya, dia bisa menggerakkan kakinya, tetapi tidak ada waktu untuk merayakan. Para penyerang semakin dekat. Leon dan Chloe bersembunyi di balik meja dapur berusaha untuk tetap tenang. Tak lama kemudian, kelompok bertopeng itu memasuki dapur. Mereka menyemprotkan simbol mereka di dinding dan mulai mencari korban selamat. Untuk sesaat, tampaknya mereka akan pergi, tetapi kemudian sesuatu terjadi.
Eksoskeleton Leon tiba-tiba mengalami gangguan dan dia tanpa sengaja berdiri. Sekarang dia terekspos. Pemimpin kelompok itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Tapi kali ini, Leon melawan balik. Menggunakan baju besinya, dia mulai menyerang mereka, melayangkan pukulan, menghancurkan barang-barang, dan menggunakan apapun yang bisa dia temukan. Selama pertarungan, dia memukul pemimpin itu dengan keras dan topengnya terlepas sesaat. Leon melihat sesuatu yang mengejutkan. Pria itu memiliki bekas luka besar di wajahnya. Pertarungan berlanjut, tetapi Leon menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dia meraih Chloe dan mereka berdua lari, akhirnya sampai kembali ke distrik khusus. Begitu sampai di rumah, mereka menyalakan TV. Berita sudah melaporkan serangan di restoran. Tapi keadaan menjadi lebih buruk. Kamera keamanan telah menangkap Leon dan Chloe di tempat kejadian. Sekarang mereka adalah tersangka utama. Kemudian reporter mulai mewawancarai Kapten Hughes, pemimpin pasukan khusus. Saat Leon melihat wajahnya, dia membeku. Dia mengenali bekas luka itu. Itu orang yang sama dari serangan itu. Itu berarti Kapten Hughes sendiri adalah pemimpin kelompok anti-genetika. Chloe bingung. Dia tidak mengerti mengapa Hughes melakukan hal seperti ini. Tapi Leon memahaminya. Dia percaya Hughes diam-diam menyerang kelompok genetika dan kemudian menyalahkan para spesial atas hal itu. Dengan cara ini, orang-orang akan semakin membenci para spesial. Dan begitu itu terjadi, pemerintah akan mengizinkan tindakan yang lebih ketat dan berbahaya terhadap mereka. Tapi Leon juga menyadari hal lain. Agar rencana ini berhasil sepenuhnya, Hughes membutuhkan serangan yang lebih besar lagi. Dan tiba-tiba, Chloe teringat sesuatu yang penting. Konser penyanyi favoritnya akan berlangsung malam ini. Jika sesuatu terjadi padanya, semua orang akan menyalahkan para spesial, dan kemudian seluruh distrik bisa hancur. Chloe khawatir dan bertanya kepada Leanne apa yang harus mereka lakukan. Tetapi Leanne memberikan jawaban yang mengejutkan. Dia menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kota secepat mungkin. Chloe tidak percaya. Dia mengatakan ribuan orang tak berdosa bisa mati. Tetapi Leanne dengan dingin menjawab bahwa itu bukan masalah mereka. Dia hanya ingin melarikan diri. Mendengar ini, Chloe marah. Dia menolak untuk pergi bersamanya dan menyebutnya pengecut, lalu pergi. Kata-katanya sangat menyakitkan. Leon merasa sangat tertekan. Sekarang dia mulai berpikir, apakah dia membuat pilihan yang salah? Pada saat itu, dia melihat kerangka luar yang telah dia buat dan tiba-tiba dia mendapat ide. Malam itu, Chloe pulang dan kali ini dia melihat sesuatu yang berbeda. Leon telah berubah. Dia sekarang membangun baju zirah yang lebih kuat dan lebih dahsyat. Dan bukan hanya itu, dia menggunakan bunga Genesis itu sendiri sebagai sumber tenaga. Setelah baju zirah siap, Leon memakainya dan mulai mengujinya. Awalnya, dia kesulitan. Dia tidak bisa bergerak dengan benar dan terus kehilangan keseimbangan. Tapi Chloe membantunya. Menggunakan eksperimen tanamannya, dia menciptakan senjata khusus yang terbuat dari tanaman dan menambahkannya ke baju zirah tersebut. Sekarang baju zirah itu menjadi lebih kuat. Beberapa jam kemudian, tiba waktunya untuk konser Mira. Di satu sisi, para spesial berdiri di balik pagar yang dikendalikan oleh petugas keamanan. Setelah pertunjukan berakhir, Mira pergi bersama timnya dan menuju bus mereka. Tapi tiba-tiba, anti-genetika menyerang lagi. Mereka mengepung kelompok itu dan mengancam Mira. Pemimpin mereka menyuruhnya untuk ikut dengan mereka secara diam-diam atau mereka akan membunuhnya. Semuanya tampak hilang, tetapi kemudian sebuah suara datang dari atas. Semua orang mendongak dan mereka melihat sosok misterius berdiri di atap. Seorang prajurit yang mengenakan tudung dan topeng besi dengan eksoskeleton yang kuat. Itu adalah Leanne yang menyembunyikan identitasnya. Dia melompat turun dan berdiri di depan para penyerang. Dia menyuruh mereka untuk meninggalkan Mira sendirian. Awalnya, mereka menertawakannya karena dari baju besinya, bunga-bunga kecil mulai tumbuh. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi kemudian Leanne menyerang. Dia menembakkan senjatanya, melepaskan daun dan akar beracun yang mencengkeram dan menarik musuh. Pertarungan pun dimulai. Para penyerang pulih dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, Chloe mengambil kesempatan. Dia menyuruh Mira untuk lari. Karena tidak ada pilihan lain, Mira melarikan diri bersamanya. Chloe dengan cepat mencuri mobil dan kembali untuk menjemput Leon. Bersama-sama, mereka bertiga berhasil melarikan diri. Mereka mencapai distrik khusus dan menyembunyikan mobil di dalam rumah mereka. Setelah semuanya tenang, Mira bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Leon menjelaskan semuanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa anti-genetika bukanlah seperti yang dipikirkan orang. Mereka sebenarnya adalah agen pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Hughes. Mendengar kebenaran, Mira terkejut. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya dan bahkan membantu mengobati luka-luka Leanne. Tetapi sekarang mereka perlu mencari tahu apa yang akan dilakukan Hughes selanjutnya. Tepat saat itu, mereka melihat berita di TV. Berita itu mengatakan Mira telah hilang. Para reporter kemudian berbicara dengan Senator Kessler. Dia berjanji akan menemukannya sebelum mempresentasikan proposal 42 di Pusat Perencanaan Keluarga. Mendengar ini, Leanne mengerti target selanjutnya, senator itu. Jika Hughes menyerangnya, semuanya akan berantakan. Jadi sekarang mereka harus sampai ke pusat itu sebelum serangan terjadi. Leon membuat rencana. Dia dan Mira akan pergi ke sana berpura-pura menjadi pasangan yang ingin memilih peningkatan genetik untuk anak mereka di masa depan.